Hello guys, welcome back to my channel, Yunuzuru Channel. Ya, kali ini gue bakal review sebuah model kit. Dan ini bukan model kit Gunpla, tapi ya namanya figur Rice Burst ya. Semacam kayak figur Rice yang Bandai itu kan ngerilis ya, yang kayak figur Rice Burst itu yang karakternya manusia. Tapi kali ini gue beli ya, kayak figur Rice Burst, ukurannya lebih gede dan bentuknya itu karakter dari Mobile Suit ya. Ini karakternya namanya Gundam Barbatos ya. Kalau kalian pernah lihat semacam model kit yang bentuknya burst gitu, itu macam kayak Sinanju, terus kayak unicorn gitu ya. Gue nggak tahu sih itu keluaran Bandai atau bukan, tapi kalau yang ini beneran bootleg, bukan keluaran Bandai, dan Bandainya pun juga nggak ada. Ini mana ada nih Bandai bikin beginian. Tapi karena ini harganya terjangkau dan gue juga pengen punya, dan akhirnya gue putuskan untuk membeli ini. Gue putuskan untuk membeli figur burst ini ya, atau mokit lah disebutnya. Ini gue putuskan membeli mokit ini ya karena mokit yang gue PO yang Barbatos Lupus Rex versi resin ya, kalau nggak salah itu skala MG. Kira-kira kayak grade MG, cuma nggak tahu itu termasuk MG atau bukan. Sampai saat ini itu mokit nggak ada kabarnya, dan gue juga belum nemu semacam video review yang keluaran dari Cina gitu tuh, itu nggak ada sama sekali. Bahkan sampai saat ini gue belum nemu informasi terkait model kit itu. Sebenarnya sih gue udah PO, cuma ya sampai sekarang nggak ada kabar. Karena barangnya nggak ada kabar, ya udah gue akhirnya beli mokit yang satu ini. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita unboxing. Nah, ini runnernya. Oke, runnernya seperti ini ya. Ini masih di plastik. Mungkin saya buka aja deh. Oke, di sini ada runner apa ini? Ya, ini runner F ya. Seperti ini runner F. Nah, kemudian ada runner H. Ini runner J ya, bisa dilihat. Ini juga sama, runner J ya, masih sama. Jadi ada dua runner tadi. Oke, yang ini runner G ya, seperti ini, lihat. Ini agak miring. Iya, miring dong. Nah, ini runner C ya, runner C. Oke, ini di bagian dada ya, ini bagian pundak. Oke, ini runner K ya, seperti ini. Ini ada bagian kepala, bagian inner frame ya, bagian tulang punggung lah. Sama apa ini bagian ini bagian kayak keteknya kalau nggak salah. Yang deket torso gitu kalau nggak salah ya, saya ingat begitu. Soalnya kalau di kit HG-nya sama kayak gitu. Nah, ini terlepas ya. Ini namanya runner A. Runner A bagian pundak ya, pundak sama dada ini, torsonya ini. Nah, oke, ini runner L. Oke, runner L ya, seperti ini. Nah, ini runner E ya, runner E seperti ini. Ini warna kuningnya ini rada butak ya, kayak apa sih namanya, kayak kunyit gitu tuh, kuningnya kunyit lah, beda sama warna kuning yang biasanya.
Cuma ya kalau emang nggak serak ini bisa di repaint, cuman kalau nggak bisa repaint nggak usah di repaint, udah gini aja. Mau pakai jasa repaint ya terserah, itu hakmu. Gua sama sekali ya nggak melarang lah. Tapi kalau bisa repaint dan pingin di repaint aja nggak apa-apa. Tapi kalau cuma ini dong di repaint tanggung lah, mending semuanya aja di repaint. Nah, yang ini runner E ya, runner E seperti ini. Oh, lihat. Nah, runnernya kayak gini ya. Ini tuh bagian inner frame. Ini runner M ya, seperti ini bentuknya. Ini bagian inner frame juga. Ini bagian kepala nih, sebelah sini. Nah, ini ada runner D. Oke, runner D ya, bentuknya kayak gini. Ini bagian dada sama bagian dagu. Sekarang ada ini base nya. Kalau base itu nggak termasuk bagian runner dan nomornya pun juga nggak ada. Lalu ini bagian tanduknya itu dibungkus seperti ini, ada plastik mikanya. Ini bahannya sama, plastik juga kayak bagian yang lainnya. Ini dibungkus kayak begini mungkin biar nggak patah kali ya. Cuma ya terserah yang jual lah. Cuma ya terserah yang bikin deh mau kayak gimana. Cuma kalau kayak gini sih ya lebih aman ya yang pastinya. Terus di sini juga bagian ujungnya tajam ini. Jadi hati-hati ya. Tapi ini bagian punya gua, ini bagian ujungnya udah agak kelipet nih. Ya resiko lah. Ya nggak apa-apa deh. Selanjutnya ada ini figur Mikazuki-nya. Di sini warnanya putih, tidak dikasih warna ya. Terus juga ada ini runner bagian mata. Ini runnernya namanya runner N. Ini runner N ya, neon. Warna hijau neon, ini bagian mata. Ini figur Mikazuki-nya, dapat yang duduk sampai yang dapat yang berdiri. Ini mirip banget kayak versi MG ya. Oh, MG dapat kayak gini. Lalu ini ada manual book ya. Ini manual booknya seperti ini. Nah, ini di hektar ya, di clip tuh. Jadi bentuknya seperti buku. Nah, oke, ada 10 halaman ya, termasuk cover ini. Ini 10 halaman. Oke, selanjutnya yang terakhir. Nah, ini ada dekal ya. Dekalnya ini water slide. Ya, water slide dekal. Oke, bentuknya seperti ini. Water slide dekal. Ini pengaplikasiannya gampang, tinggal digunting, kasih air, tempel, dan mainkan. Ya, ini bentuk water dekalnya ya, seperti ini. Ya. Di sini ada logo Tekadan, terus ada apa ini ya, Ryuseigo. Ini ada tulisan Ryuseigo tuh. Baca nggak? Nah, Tekadan Ryuseigo. Kalau ini sih kayaknya nggak bakal gua pakai Ryuseigo ya. Ya buat apa? Bukan Ryuseigo ini. Beda. Kali ini gue bakal review sebuah headpiece Gundam ya.
Gundamnya ini namanya Gundam Barbatos Lupus Rex. Ini skala mainannya itu ada 1:30 ya. Kan biasanya kan kalau mainan Gundam itu kan rata-rata 1:144 atau 1:100 atau 1:60, dan ukuran lainnya juga ada sih yang kayak mega size, itu lebih besar lagi. Di sini juga ada figur ya, figur dari Mikazuki August, bahannya plastik, tidak diwarnai ya. Ini aslinya sih dari MG ya, dari Master Grade, kemudian di upscale ukurannya menjadi 1:30. Karena kalau yang Master Grade kan 1:100, ini diperbesar ukurannya ya. Kalau untuk box artnya kayak gini bentuknya, line art gitu. Ini namanya Barbatos ya, Barbatos. Saya ada tulisan lebih lengkap lagi, Barbatos Lupus Rex, tapi Barbatos doang tulisannya. Sini ada tulisan HH model, maka tulisan aksara Cina ya. Tapi kalau singkatku sih tulisannya ini ya, kalau nggak salah Kido Senshi Gundam Teketsu no Orphans, kalau nggak salah ya. Tapi emang biasa gitu sih, kan sesuai judul animenya. Oke, udah lanjut aja. Nah, ini kita langsung aja review mungkin ya. Kita review. Ini sorry gue nggak make phone holder. Gue cari-cari nggak tahu kemana. Mungkin dibawa adik gue pergi kali ya. Cuma ya udah gue ngerekam pakai tangan aja ini. Ini HP gue pegang pakai tangan loh. Ini HP gue berat, HP gue pokok X3 anjir. Gue beli HP baru gue ya. Ini dari detail dari beberapa Lupus Rex-nya ya, dari kepala seperti ini detailnya, wis cakep lah. Ini panel liningnya boleh. Nah, ini ujungnya ini tajam banget men, ini tajam banget ya. Ini juga ujungnya nih seperti ini ya. Dari matanya ya, ini sayang banget matanya cuma cuma plastik bening warna hijau. Cuma ini sayang banget nggak dikasih LED. Ini kalau misalnya dikasih LED ini bakal bagus banget ya menurut gua ya kan. Bayangin aja ada tombol on off di base nya ini, pas dinyalain ini matanya nyala, itu keren banget lah. Cuma sayangnya ini nggak ada ya, paling harus di custom sih kalau mau bagus. Oke, kemudian dari dadanya kita lihat ya, ini seperti ini detailnya. Oke, ini beda banget detailnya sama FM-nya gitu. Soalnya kalau MG-nya kan belum rilis ini. Kalau yang Barbatos Lupus itu udah kelihatan di di mode displaynya, tapi belum ada berita lanjut apakah itu bakal dirilis atau enggak. Tapi sih gue yakin bakal dirilis sih. Tapi kita tunggu aja entah kapan. Lanjut lagi ya. Nah, ini dari backpacknya. Nah, ini dari apa sih namanya, tempat duduk pilotnya tuh, lupa gue namanya, kabin ya. Nah, itulah. Nah, ini dia pilot Mikazuki August. Apa ya namanya ya? Lupa gue. Nah, seperti ini boleh banget. Ini detailnya cukup menarik ya. Ada ini sih namanya monitornya juga ada di sini. Terus ini pilotnya nggak diwarnain, seperti ini bentuknya. Ini detail buka tutupnya mirip banget sama yang di anime. Ini tutup lagi. Untuk base nya detailnya seperti ini. Nah, lihat. Lanjut lagi ke pundaknya ya. Pundaknya ini nggak bisa digerakin ya, pokoknya tetap kayak gini aja, matung lah gitu. Bagian bawahnya seperti ini, kayaknya enakan diangkat deh. Nah, seperti ini ya bagian bawahnya. Oke.
lagi ke bagian backpack ya. Nah, backpacknya seperti ini, polos banget, gak ada detail warna ya, cuma dikasih ukiran-ukiran gitu lah, atau apa namanya ini. Nah ini bisa di repaint sendiri kalau emang pingin di repaint, kalau nggak pengen di repaint ya udah nggak usah. Nah di sini sayang banget nggak ada namanya tail blade atau tail blade, nggak, itu loh yang katanya ekor yang ada pedangnya itu, yang bisa panjang dilepas terus bisa ngejar musuh lah kalau di animenya. Emang ini dibikin polos banget dan bentukannya seperti ini. Nah, kalau officialnya sih ya bentuknya nggak kayak gini bentuk backpacknya, pokoknya lebih cakep lagi kalau yang versi originalnya. Cuma kalau versi Hardburst ini ya gue rasa emang harus dimaklumi ya, karena kalau misalkan ditambah tail blade itu bakal makan tempat yang pastinya. Sekarang lanjut ke bagian kepala ya. Bagian kepala ini cuma bisa putar kiri kanan, dan ini nggak bisa putar sampai ke belakang gitu ya. Karena apa? Karena terhalang oleh kerahnya ini. Nah ini kerahnya ngalangin, nggak bisa ini apa, nggak bisa maksimal. Kalau misalkan dicopot itu bisa ke belakang tapi kepentok sama bagian dagunya. Dan ini untuk bagian kepala ini luas banget, dan bukanya juga gampang, gini doang. Ini masuknya ya kekurangan sih. Ini kalau misalkan dibalik nih apa mokitnya, ini kepalanya ini udah pasti jatuh, gak bakal selamat. Ini juga gampang lepas ini. Terus gue mau ngasih tahu lagi, ini kalau kalian beli nih ya, bagian kabel yang ada di belakang backpack itu ada yang nggak pas buat masukin ke inner frame ini. Nah itu gue ujungnya itu yang bagian bawah sini nih kabel, bukan yang ini kan ada lagi yang dekat belakang backpacknya nih, ada pokoknya di sebelah mana, kelihatan nggak di sini? Di sini nggak kelihatan. Harus dibuka dulu backpacknya. Bentar gua buka dulu ya. Nah oke, ini udah dibuka backpacknya. Nah maksud gue itu kabel yang ini nih, kabel bagian ini ya. Nah untuk bagian yang sebelah sini ya, yang di bawah ini harus ada dipotong dulu bagian ujungnya. Kenapa gue minta dipotong? Itu supaya biar bisa masuk. Ya bisa masuk semua kabelnya gitu tuh. Soalnya kalau nggak dipotong bagian ujungnya nih itu susah buat di fullin masuknya. Kalau bagian atas ini sih masih aman, nggak usah nggak usah dipotong ya. Kalau bagian atas itu nyampe sini nih, nyambung nih kabelnya tuh, sebelah sini ya. Ini bagian bawahnya nyampe sini, itu ada yang dipotong partnya, emang sengaja biar lebih gampang masuknya. Ini kan udah dipotong, dilepas nih kerahnya nih. Coba kita putar kepalanya ya. Ini coba kita putar kepalanya. Oke. Nah, ini nggak bisa 360. Karena apa? Karena bagian dagunya ini terlalu ke bawah. Nah, yang hitamnya tuh kan ada merah, ada hitam. Hitamnya tuh ya sebelah sini nih. Benar-benar ngalangin, tapi sebenarnya bagian putih ini juga ngalangin, cuma masih bisa diangkat. Kalau yang bawahnya ini yang hitam nggak bisa, yang putih masih bisa diangkat. Jadi cuma segitu doang untuk ke belakangnya. Oke, mungkin cukup di situ aja reviewnya ya. Sorry kalau misalkan review gue ada kekurangan ya, mulai dari alat, entah itu dekorasinya ya, mungkin cuma bisa review di tempat ini, dan kebetulan ya mejanya juga lagi berantakan. Oke, cukup sampai di sini. See you in the next video. Bye.